Halo, perkenalkan, namaku Eva Rosita. Dengan NIM K7122107 PGSD Kebumen. Di sini, aku akan menjelaskan mengenai metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan belajar sesuatu yang seru loh. Tahukah kamu, kalau kupu-kupu yang indah ternyata mengalami perubahan bentuk yang luar biasa loh. Nah, proses ini disebut sebagai metamorfosis. Yuk, cari tahu lebih lanjut. Metamorfosis juga dapat diartikan sebagai suatu proses perkembangan makhluk hidup yang mulanya sebuah telur hingga dewasa secara sempurna, serta mengalami suatu perubahan bentuk, struktur tubuh, fisiologis, dan anatomi. Siapa sih yang gak suka lihat kupu-kupu? Cantik, warna-warni, dan bisa terbang bebas. Tapi, ternyata perjalanan seekor kupu-kupu tidak mudah kelihatannya. Ada perjuangan sebelum bisa terbang seperti ini loh. Gimana ya? Setiap tahap dalam siklus kupu-kupu memiliki tugas dan tujuan yang berbeda. Tugas-tugas yang dijalankan pada tiap tahap akan membantu metamorfosis kupu-kupu yang berawal dari sebuah telur kecil hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa yang siap terbang. Tahap pertama, telur. Telur kupu-kupu sangatlah kecil. Beberapa berbentuk bulat dan ada yang berbentuk oval. Bentuk telur bergantung pada spesies kupu-kupunya. Telur-telur tersebut biasanya diletakkan di daun tanaman, jadi sangat sulit untuk menemukannya. Kupu-kupu bertelur sangat banyak, sehingga apabila ada yang tidak bertahan, masih banyak yang bertahan. Tahap 2, larva atau ulat. Nah, setelah telur menetas, keluarlah ulat kecil. Tahap ini disebut larva. Ular ini sangat lapar dan tugas utamanya hanya satu, makan. Larva merupakan hewan yang baru menetas dari telur. Fase ini biasanya merupakan fase moluska atau hewan lunak. Larva juga mempunyai anatomi yang belum lengkap dengan struktur tubuh yang sangat sederhana. Ulat akan memakan daun sebanyak-banyaknya supaya tumbuhnya cepat besar. Ulat juga akan mengalami beberapa kali ganti kulit. Ini disebut sebagai molting karena tubuhnya tumbuh terlalu besar untuk kulit lamanya. Perlu kalian tahu, proses alami pergantian kulit larva sebanyak 5-6 kali loh. Nah, setelah ulat merasa cukup untuk makan, ia akan mencari tempat untuk menjadi sebuah kepompong. Tahap 3, kepompong atau pupa. Ketika ulat sudah cukup besar, ia akan berhenti makan dan mencari tempat yang aman. Di tempat ini, ia akan menggantungkan dirinya dan mulai membungkus tubuhnya. Lalu, berubah menjadi kepompong. Tahap ini disebut dengan pupa. Di dalam kepompong, tubuh ulat berubah secara perlahan menjadi kupu-kupu. Proses ini biasanya berlangsung selama beberapa hari atau beberapa minggu.
Kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Waktu kepompong ini biasanya berbeda-beda tergantung spesiesnya. Tahap 4, kupu-kupu. Akhirnya, tiba saatnya kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu ini awalnya masih lemah dan sayapnya lembek. Tapi setelah beberapa saat, sayapnya mengeras dan ia siap terbang di udara. Tahap ini disebut sebagai imago, yaitu kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa akan terbang mencari bunga untuk menghisap nektar. Setelah itu, ia akan bertelur dan siklus kehidupan dimulai lagi. Baik anak-anak, setelah ini kita akan melihat cuplikan video mengenai proses metamorfosis pada kupu-kupu dari awal hingga terbentuk kupu-kupu secara sempurna. Jadi kesimpulannya, metamorfosis pada kupu-kupu terjadi pada 4 tahap. Tahap 1 yaitu telur, tahap 2 yaitu ulat atau larva, tahap 3 kepompong, dan tahap 4 adalah kupu-kupu.